Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan Bapak Ainur Rahman, SKMMKes, yang mana pada hari ini akan menjelaskan lanjutan daripada materi kuliah kewirausahaan. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang bagaimana ciri-ciri jiwa wirausaha, lalu bagaimana sih untuk mewujudkan jiwa wirausaha itu. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara masuk dunia wirausaha. Kalau kemarin kita sudah belajar jiwa wirausaha, nah hari ini Bapak akan jelaskan bagaimana masuk dalam dunia wirausaha. Gimana sih Pak caranya ya? Oke, baik. Baiklah, sebelum kita lanjutkan pada materi, marilah kita mengaji terlebih dahulu. Diawali dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. فاعترفوا بذنبه فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Sadaqallahul adzim. Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau menyatakanlah, sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hati. Apakah pantas Allah menciptakan itu? Tidak mengetahui, dan Dia Maha halus, Maha mengetahui. Sadaqallahul adzim. Baiklah, kita akan lanjutkan pada materi. Pada hari ini Bapak akan menjelaskan bagaimana sih merintis usaha dan model pengembangannya. Bagaimana kita nih mau masuk dalam dunia wirausaha, kita mau melalui jalur yang mana. Ada 5 cara untuk memasuki dunia wirausaha. Apa yang pertama? Yang pertama yaitu merintis usaha baru atau starting. Memang ini dari awal. Namanya start yang baru, jadi ya memulai dari awal. Yang kedua, membeli perusahaan orang lain, buying. Ada perusahaan ya kayak kemarin itu hotel di Samarinda, Grand Victory, itu karena bosnya dia bisnis batu bara juga, batu baranya anjlok, mau nggak mau dia utangnya banyak, maka dia akan jual satu perusahaan hotel dengan harga kalau nggak salah kemarin 150 miliar ya. Nah, ini dengan cara buying. Kalau kita punya duit enak sebenarnya, tinggal beli. Atau yang ketiga, franchising, kerjasama manajemen. Banyak ini contohnya ya.
franchise kebab ya, yang kayak kebab itu, pokoknya yang franchise kita tinggal siapkan tempat. Termasuk Indomaret itu franchise juga, kita punya tempat, punya modal, maka kita masukkan uang kita ke Indomaret, maka Indomaret yang mengelola. Yang keempat apa? Memasuki bisnis keluarga. Kalau keluarga kita punya usaha, kita tinggal bergabung di dalamnya. Yang kelima, bisnis online. Nah, yang hari ini sudah mulai marak ya, dan ini sudah sekarang lagi banyak memang orang sekarang. Kalau Bapak lihat itu memang sebenarnya tempat sekarang malah nomor sekian, tapi utamanya yaitu adalah dengan teknologi, dengan bisnis online tadi. Baiklah, Bapak hari ini akan menjelaskan dua dulu, nanti yang ketiganya minggu depan, starting dan buying. Nah, apa itu starting? Adalah membentuk, mendirikan usaha baru dengan menggunakan modal, ide, organisasi, dan manajemen yang dirancang sendiri. Ada 3 bentuk usaha. Kalau dia sendiri, mulai dari ya modal, ide, ya manajemen, itu namanya ya perusahaan milik sendiri. Bentuk usahanya dimiliki dan dikelola sendiri oleh seseorang. Kayak apa? Jualan sayur. Ya, dia yang apa namanya, yang kolaan, dia yang jual, dia yang masarkan, ya, dia yang memanage, itu namanya milik sendiri. Atau yang kedua, partnership, kerjasama, kalian 2 atau 3 orang ya, punya ide, modal sama-sama, nah ini namanya partnership ya. Yang ketiga baru corporate, bisa berupa CV atau PT. Ngurus CV dan PT ini tidak susah, sangat mudah. Yang penting kita punya modal, punya uang, kita minta tolong kepada notaris. Jadi notaris itu bukan hanya bagian pertanahan, tidak, tapi dia juga bisa membantu kita untuk menguruskan sebuah badan usaha. Tidak banyak modalnya ya, kalau CV murah sekali. Terakhir Bapak kemarin 2 juta, 2,5 juta lah, itu sudah bisa menjadi CV. Cuma kalau berbadan hukum ini, apalagi di era Jokowi ini, memang kita dituntut untuk masalah perpajakannya harus detail. Bukan harus detail, artinya memang kita harus laporan. Kalau sudah berbadan usaha, dia tidak laporan 1 bulan, walaupun itu tidak ada transaksi, maka dia harus laporan. Kalau dia tidak laporan dalam 1 bulan, maka akan dikenakan denda 500.000. Padahal nggak ada transaksi, misalnya nggak ada jualan. Nah, ini kalau berbadan hukum, jadi harus tetap dilaporkan ke bagian perpajakan. Nah, ini model istilahnya, kita mau pilih yang mana. Kalau tahun lalu Bapak kasih tugas kalian itu partnership, jadi kalian berkelompok bikin usaha, merintis usaha awal ya. Ini starting ya. Atau Pak, saya tak coba sendirilah ya, karena saya punya kreativitas dan inovasi Pak. Seperti jiwa kemarin wirausaha, dia punya jiwa kreativitas, tapi kalau dikumpulkan banyak orang kan sebenarnya tidak salah. Nah, ini yang penting. Kalau kita mau bikin usaha, kadang kan saya mau usaha apa ya, saya mau usaha apa, nggak jelas.
Nah, idenya dari mana? Apa yang pertama kita lihat? Yaitu berdasarkan pengalaman. Ya, pengalaman itu apa? Ya, pengalaman, keterampilan. Misalnya kalian pernah bikin kue nastar, ya, ini namanya pengalaman. Dan kuenya tuh enak. Yang bilang enak jangan kita sendiri, tapi orang lain. Ya, oh dicoba, oh enak. Pak, kalau nggak punya pengalaman, ya harus dibuat pengalaman. Apalagi kalian mungkin hari ini sibuk ya, memang harus belajar, ya, membuat sebuah pengalaman. Wah, saya pinter bikin es buahnya enak, segar. Pernah buat ini. Nah, itu namanya pengalaman. Yang kedua, memang baru kebutuhan pasar. Ya, pendekatan yang kepada pengamatan lingkungan dilihat di sekitar kita. Kebutuhan pasar menjadi sebuah peluang bisnis. Kalau tempat Bapak di sini Palaran ada petani, oh ternyata mereka perlu apa? Petani perlu apa? Perlu cangkul, perlu arit, perlu bibit, perlu pupuk. Nah, itu yang laku, itu namanya kebutuhan pasar. Dilihat apa? Ya. Kalau sembako Pak, ya itu juga kebutuhan. Malah kebutuhan pokok. Makanya kalau kalian lihat di pinggir jalan itu, hampir semua orang jualan sembako. Karena apa? Memang kebutuhan. Ya, kebutuhan. Tinggal kita buat inovasi lagi. Ya, dengan ide kreatif, ya kan? Dibuat inovasi sehingga kebutuhan pasar itu lebih mudah didapat. Nah, ini dengan dua pendekatan. Ya. Nah, apa yang harus dimiliki kalau kita mulai starting? Memang banyak harus dimiliki. Pertama, kemampuan teknik jelas, yaitu kemampuan tentang bagaimana memproduksi barang dan jasa serta cara menyajikannya. Ini ya, kalau barang ini pertama ini teknik. Kalau kita bikin makanan, memang harus dengan takaran yang benar, tercatat, terukur. Nah, pernah teman kalian tuh produksi keripik singkong, ya. Keripik singkongnya kalau kalian belum pernah buat, pasti gosong, pasti hitam, ya. Nah, kenapa kok gosong? Dilihat timernya, waktunya berapa lama, apinya seberapa, ya kan? Nah, ini namanya teknik. Kalau bapak aja kalau digoreng kacang itu selalu gosong, kan kacang kadang kulit luarnya itu sudah hitam, ya, disangka masih belum matang ternyata udah kegosongan. Ini namanya teknik. Dan usahakan dalam pembuatan barang jasa ini, kalau makanan rasa memang harus istiqomah. Kalian kalau beli ayam KFC, mau di Samarinda, mau di Balikpapan, mau di Surabaya, mau di Jakarta, harganya sama. Sorry, bukan harganya, rasanya sama. Kenapa rasanya kok bisa sama? Karena dia sudah punya kemampuan teknik yang sudah ditetapkan, distandarisasikan. Kalian kalau beli mie sedap, ya, mie sedap goreng, mau di Melak, mau di Wahau, mau di Samarinda, atau tanah ujung lagi mau di Mahakamulu, ya kan? Rasanya sama. Ini yang harus dijaga.
Nah, kalau kalian starting, kalian harus punya kemampuan seperti ini. Ada teman bapak kemarin, Kak, jualan nasi goreng, dosen UMK juga. Tapi bukan dia yang kerja, anak buah. Woi, awal buka, namanya awal buka. Orang itu rame bukan karena apa namanya enak atau apa, tapi pengen nyoba, apalagi dia sudah punya banyak temen. Ya, pasti pengen nyoba. Padahal sewaktu itu orang nyoba itu adalah kunci. Ya, kunci awal pemasaran. Ya. Kalau orang udah ngatakan, wah gak enak, pasti gak kembali. Tapi kalau ngatakan, wah enak, semua orang katakan enak, otomatis barang kita itu sudah terpasarkan dari mulut ke mulut. Ini kemampuan saya. Betul, temen itu awalnya rame, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau pada sepi, akhirnya sampai tutup. Ya. Wah Pak, kalau gitu, kalau tutup gimana Pak nanti? Ya nggak apa-apa, pengalaman. Akhirnya kita bisa belajar. Ya, itu yang pertama, kemampuan teknik. Yang kedua yaitu pemasaran. Bagaimana menemukan pasar dan pelanggan serta harga yang tepat. Ya. Kalau jualan di kampus, ya, janganlah harganya di atas 15.000. Nah, ini namanya teknik pemasaran. Karena dilihat pelanggannya siapa. Ya. Kalau kita kelas mahasiswa, ya, bapak sendiri juga, ya pokoknya banyak, kenyang, murah. Nah, itu. Tapi kalau banyak, murah, enak, wah itu pasti laris. Kalau kelas mahasiswa. Tapi kalau sudah kelas menengah ke atas, rumah makan, ya itu pasti yang dicari enak. Harga nomor sekian. Ya. Ini pemasaran. Jadi tahu, oh kita jualan ini di mana tempatnya. Oh angkringan di mana tempatnya. Oh jual ini di mana tempatnya. Ya, itu namanya pemasaran. Yang keempat, kemampuan finansial. Cara mencari modal. Wah, kalau orang kadang ngomong, wah modal gak punya, susah mau bisnis. Enggak. Bisnis itu nggak langsung jadi besar. Sedikit-sedikit punya kemampuan teknik dan pemasaran itu nanti lama-lama bisa besar. Orang kalau langsung, nggak usah orang, bank itu mau langsung ngasih pinjam ke orang besar ya nggak mungkin. Sedikit-sedikit. Ya. Yang keempat yaitu kemampuan hubungan. Ya, kemampuan tentang bagaimana cara mencari, memelihara dan mengembangkan relasi. Kemampuan komunikasi serta negosiasi. Ini cara berkomunikasi. Kalau misalnya kita rumah makan, kayak apa cara berkomunikasi yang baik? Ya, karyawan harus dididik. Bapak kemarin punya karyawan, dia kalau turun ke hotel, ke mall, ke rumah makan, mengerikan. Rambutnya panjang. Orang risih melihat. Sampai komplain, Pak, itu nggak usah, tikus kita aja takut ngeliat orangnya Pak. Ini. Jadi komunikasi itu tidak mesti sebuah apa namanya bahasa, tapi komunikasi juga bisa bentuk komunikasi verbal, etika, attitude, ya sehingga orang akan membuat. Coba kalian kalau di rumah makan, pelayannya ramah, baik, coba senang kita. Nggak ada, contohnya apa? Pegawai bank, ya, pegawai bank itu senyum, apalagi pramugari. Padahal kalau kita turun di bawah mana pernah kita dilihat, tapi kalau pas di atas, wah mereka
cara komunikasinya luar biasa, cara membangun hubungan sehingga orang terkesan. Ini yang harus diperhatikan, ya, terutama teknik. Kalau makanan tuh memang ini udah nomor satu dah. Berapa hal yang harus diperhatikan, ya, dalam merintis usaha baru. Yang pertama, bidang dan jenis usaha yang akan dimasuki apa. Jangan sampai jenisnya itu tidak jangka panjang. Seperti rokok itu sebenarnya udah melanggar ini. Istilahnya banyak negara yang sudah tidak setuju karena edukasi tentang bahaya rokok di dunia itu sudah bagus, sehingga perusahaan-perusahaan rokok banyak dimiliki oleh orang, tidak banyak, satu orang hampir sekarang itu punyanya Philip Morris yang punya Sampurna itu. Hampir semua perusahaan dimiliki oleh dia. Karena apa? Karena rokok secara kebijakan sudah bertentangan dengan pemerintah, kecuali Indonesia. Ya. Luar negeri itu semua pabrik dilarang, bahkan dilarang mendirikan pabrik rokok. Nah ini maksud Bapak. Jadi jenis atau bidang usaha apa? Jangan sampai yang bertentangan, apalagi bertentangan dengan pemerintah. Ya, usahakan dia yang sejalan dengan pemerintah dan didukung oleh pemerintah dan bisa berjalan dengan fair, dengan terang-terangan, tidak tertutup-tutupin. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, bentuk usaha. Seperti yang tadi 3, mau sendiri, mau partner. Ya. Kalau kira-kira modal perlu banyak, nah kita bisa partner. Kayak kalian nih perintis usaha-usaha baru kan, mungkin nggak punya modal, kita bisa partner. Pak, saya punya rencana bisnis saya gini Pak. Insya Allah modal dalam waktu 6 bulan ini sudah kembali. Bagi hasilnya misalnya kalau yang punya modal itu 40, yang kita penjalan 60. Kenapa yang punya modal lebih sedikit? Ya karena dia tidak punya, istilahnya tidak ngapa-ngapain, cuma ngasih modal aja. Tapi yang menjalankan usaha yaitu 60% dari keuntungan bersih. Ya, ini namanya bentuk usaha kepemilikan. Kalau kita misalnya terkendala dalam masalah modal, kita bisa pilih yang kedua, yaitu partnership. Yang ketiga, tempat usaha yang akan dipilih. Nah ini, tempat ini sangat menentukan. Ya, jangan sampai kita memilih tempat yang salah. Kalau kalian amati coba pasar Segiri, itu yang ramai pas masuk parkiran situ. Tapi kalau udah yang belakang deket-deket masjid itu udah sepi. Nah, kalau kalian lihat lagi pasar pagi, kenapa sih yang berebut di bawah itu? Pas pintu masuk dekat Darussalam itu yang ramai. Tapi kalau udah lantai 2, 3, apalagi 3 udah sepi. Artinya apa? Tempat usaha. Makanya banyak usaha-usaha mikro, UMKM itu dia memilih menyewa, kayak di Indomaret, di Eramat, ya, karena tempatnya ramai. Yang keempat apa? Organisasi usaha yang akan digunakan. Kalau ada perserikatannya, kita mau bergabung dengan organisasi apa? Karena ini adalah untuk melindungi hak-hak pekerja. Yang kelima, jaminan usaha yang mungkin diperoleh. Nah, kalau ada program pemerintah mungkin, misalnya UMKM, ada kemudahan dalam modal, ya kan? Ini namanya jaminan usaha yang mungkin diperoleh.
Yang keenam, lingkungan usaha yang akan berpengaruh. Awalnya Indomaret buka di Samarinda, orang banyak protes. Kenapa? Kalau udah buka, pasti ya pasar tradisional itu akan sepi, toko-toko tradisional akan sepi, lebih banyak akan ke Indomaret. Ya sempat demo, ini namanya berpengaruh ya. Tapi alasan Pak Wali Kota, dengan jumlah penduduk yang sekian banyak, kita mau menuju ke kota metropolitan ya, maka mau nggak mau lah usaha seperti kayak waralaba itu, Indomaret, Alfamart akhirnya disetujui ya. Tapi pasti ada pengaruhnya. Tapi kalau dilihat dari jumlah penduduk, menurut Pak Wali Kota, insya Allah orang nggak akan beli di situ semua. Ada aja rezekinya. Ya sudah, kalau udah keluar peraturannya, izinnya, nggak bisa kita berbuat apa-apa. Makanya sekarang Indomaret, Alfamart, Eramat, bangun luar biasa di mana-mana. Ya. Tapi kata Bapak tadi, kita jangan khawatir, kita harus mengasah kreativitas kita. Ya. Ini 6 hal yang harus diperhatikan kalau kita mau merintis usaha baru. Nah, yang kedua adalah buying. Ya, membeli. Kalau kita punya duit, nggak perlu ngerintis, dah beli aja perusahaan orang lain. Apa keuntungannya? Resiko lebih sedikitnya karena dia udah punya langganan. Lebih mudah jelas karena sudah berjalan dan bisa membeli, bisa ditawar. Kalau mahal ya ditawar. Ini dengan buying. Ya. Nah, apa yang harus kita lihat dalam kalau kita mau membeli? Lihat berdasarkan aktiva, aset. Punya tanah, aset nih yang atas nama perusahaan, mobil, kendaraan, gedung, mungkin tanah. Ini dilihat aktivanya berapa. Oh ternyata asetnya nggak ada, aktivanya kecil, sedikit, bangkrut. Oh jangan dibeli lah. Makanya besar atau mahal tidaknya sebuah perusahaan yang akan kita beli dilihat dari asetnya. Ya, itu yang pertama. Aset. Yang kedua, penilaian berdasarkan pasar sesuai harga perusahaan yang setara. Ya. Kira-kira kalau beli di sini, harganya di sini. Kalau di Samarinda harga segini. Kalau Grand Victory itu harganya 150 miliar di tahun 2016 kemarin atau 17. Itu kira-kira terlalu mahal atau tidak? Yang ketiga apa? Laba, pastilah dilihat. Kalau hotel berapa jumlah huniannya tiap hari, tiap bulan, untuk operasional cukup atau tidak. Kalau rugi, ya janganlah. Atau mungkin dia rugi sekarang. Mungkin cara performan hotelnya, pelayanannya, kalau kita yakin bisa merubah, nggak masalah. Tapi harga ya menyesuaikan lah. Ya. Tapi kalau dilihat, bagus, tapi karena bosnya punya utang banyak, ya mau nggak mau bisa dibeli, tapi dengan harga yang mahal. Nah ini yang ketiga, dilihat labanya. Yang keempat apa? Antara harapan dengan pengembalian modal. Ya. Philip Morris dia membeli perusahaan rokok, mungkin ya namanya perusahaan yang dibeli ya tidak murah, pasti mahal. Tapi dia mungkin sudah menilai harapannya. Ya. Alah, Indonesia nih pasti masih berjalan rokok. Kalau di negara lain, gak usah jauh-jauh, Malaysia.
Bapak yang sudah ke sana ya. Nggak usah yang lebih tinggi grade-nya, negaranya lebih maju. Bapak pernah ke India. Untuk masalah rokok, itu di sana betul-betul orang nggak mau dia merokok di depan umum. Ya, merokok di atas bus, di atas kereta. Mereka kalau mau merokok waktu kereta berhenti, atau dia merokok di dalam toilet. Ya, saat kereta itu jalan. Ya. Tapi akhirnya apa? Masalah rokok ini tertekan. Harusnya satu bungkus kalau negara luar itu bisa habis 3-4 hari. Kalau di Indonesia belum, sehari bisa 2-3 bungkus. Artinya harapan dengan kembalinya modal itu bisa dilihat, enggak, masih cukup. Ini 4 hal yang harus dipertimbangkan kalau kita mau membeli sebuah perusahaan. Kalau itu adalah yang sifatnya kuanti, laba, aktiva, itu kan bisa istilahnya bisa kelihatan. Arus kas uang itu kan, itu bisa kelihatan. Tapi ada yang non kuantitatif yang tidak kelihatan. Pertama adalah persaingan. Ya. Kita jual untuk di sana jual untuk ya. Dia lebih enak, lebih gurih, ya pasti punya kita akan kalah. Ini namanya persaingan. Ya, kompetitor kita, ya, pesaing kita. Ya, namanya pesaing, ya dia dalam bisnis yang sama. Ya. Ini yang tidak ada bisa dilihat, ya, tapi kita bisa pelajari. Yang kedua adalah pasar. Ya, tadi Bapak nyontohkan adalah rokok. Wah, kalau Indonesia masih pasarannya cukup bagus. Hanya orang mau jual perusahaan rokok masih ada yang beli. Tapi kalau luar negeri ada perusahaan rokok, bahkan luar negeri udah dilarang membangun pabrik rokok. Hanya pabrik rokok yang bermerek itu luar negeri semuanya dibangun di Indonesia. Karena Indonesia yang belum menyepakati masalah kesepakatan tobacco control, ya, pengontrolan tentang masalah rokok. Yang ketiga, pengembangan komunitas di masa yang akan datang. Kira-kira masih bisa dikembangkan nggak, berlanjut nggak ya? Nah, yang keempat, komitmen hukum. Jangan sampai ada masalah perusahaan tersebut atau masih punya utang belum dibayar. Nah, ini harus dilihat, ya, komitmen hukum. Ya. Contoh lainnya adalah narkoba dilarang, ya jangan jualan, itu udah pasti ada ancamannya. Ini hukum. Ya, kita membeli perusahaan yang istilahnya tidak melanggar hukum. Yang kelima, kontrak serikat pekerja. Ya. Seperti apa di sana? Ya, dilihat. Kalau pekerjanya aktif, wah ini bisa sering demo nih. Ya, kayak sekarang sering demo ini. Ini penilaian-penilaian non kuantitatif. Yang keenam adalah harga produk. Harga produknya. Kalau harga produknya terlalu mahal, ya pasti orang tidak akan beli. Tapi kalau memang dia bagus, ya sesuai, nggak ada masalah. Oke, mungkin kuliah pada hari ini cukup sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi pada hari ini Bapak jelaskan ada 2 cara untuk masuk dunia wirausaha. Ya,
Yang pertama adalah dengan starting memulai usaha sendiri, ya, baru. Yang kedua, kita membeli perusahaan dengan segala tadi yang dipertimbangkan. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kita lanjutkan mungkin lebih banyak diskusi. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.